tripod ini perlu. Tripod ada, tripod yang pendek. Mic saya punya. Oh, udah ada. Gimana, Mas? Di rumah. Saya beli online. Ini spontan aja sebenarnya. Iya. Jadi kawan-kawan ntar kalau mau itu bisa kita Bisa perlu intipan siapkan. Cuma perlu itu aja kamera yang masih lega. Ini sih oke nih. Galaxy S23 sih. Ya. Wah, susah banget sih. Nah, Udah. Ya, Mas. Udah nyala ini. Hmm? Yang ini. Udah. Dua-dua. Sampai. Ya, mulai. Nah, ini ada kita ngumpul bareng-bareng di Darmin Cafe, ada Mas Yuli, Wah, kedengeran, Mas. Mas Ari, sama Mas Yuli yang pengelola di Darmin. Ulang ya. Hah? Ulang aja. Oh, diulang. tadi ya nggak apa-apa. Ini sebenarnya kita ngumpul untuk ngobrol-ngobrol, awalnya memang untuk beberapa program kegiatan. Nah, mungkin Mas Ridi bisa ngomongin ngapain sesuatu dalam rangka Jakarta ini ada apa nanti ke depan? Ya, ini karena ada beberapa pertama inisiatif ini sebenarnya sejak tahun kemarin ya, ketika lockdown sejak masa itu itu semakin kita tajam lagi ya, kita mengembangkan lagi tentang Jakarta menyambut setengah abad. Nah, ini kita terus akan mempertajam lagi aktivitas budaya kita. Kita berharap itu benar-benar suatu momentum yang luar biasa ya. Ini sangat langka ya. Ini maka kita apa nih yang akan kita persembahkan terutama kepada Jakarta, karena lingkungan kita kan terutama di Jakarta dan sekitarnya. Nah, teman-teman monggo silakan, apakah tentunya pendokumentasian serupa yang jelas lebih bagus lagi kalau ada literasi, jadi teman-teman bisa menulis tentang Jakarta. Nah, Ya, ada beberapa rencana. Memang teman-teman ingin ambil on the spot atau mencari spot-spot untuk di gagasan karya. Jadi misalkan tentang karena ini berkait sama sejarah ya, sejarah dan perkembangan kota, sehingga ada semacam penjejakan. Sampai makan. Itu sebenarnya kalau kita mau ngobrolin literasi itu nggak hanya dalam bentuk buku saja, tapi bisa dalam bentuk audio maupun visual video. Jadi perkembangannya kalau misalkan nanti dari video atau catatan-catatan yang kita kerjakan lewat visual, kita bisa kembangkan lagi ke buku. Mungkin itu yang akan rencana yang bisa kita lakukan. Mungkin sporadis saja ya, mungkin nanti beberapa teman yang bergerak untuk memulai bisa dilakukan. Gimana? ada itu ya, ini Ide bisa beragam. Jadi yang pastinya kan kita harus bikin pertemuan dengan teman-teman Peruja ya. Nah, cuma saya mungkin bertanya dulu, apakah sebaiknya tentu kita bikin formulanya dulu ya, baru ntar di-share ke teman-teman. Ya, ini masih baru agak gagasannya kita saat ini. Nah, itu menarik, gagasannya menarik sekali, karena targetnya kan ini menjadi penanda, kayak penanda masa gitu kan.
apalagi ini terkait dengan 500 tahun dan kita ada di situ, gitu. Jadi bagus sekali. Nah, kalau saya tentu dari pihak Galian Kopi yang mendukung rencana ini. Galian Kopi sebagai tempat meriung atau merencanakan, ya tentu saya sangat support untuk itu. Untuk mengolah gagasan awal atau membuat pameran sebagai pameran awal untuk sounding, itu bisa juga dilakukan. Stimulus lah ya. Mungkin ada misalkan transit ya. Nah, gerakan-gerakan itu prolognya, iya, pameran prolog. sebagai prolognya ada, terus nanti ada pengantar, pameran sebagai pengantar. Pameran, diskusi atau yang tadi rencana kita ketemu Jaja di sini lalu kita mendiskusikan, ya juga mungkin tempat ini bisa digunakan. Menarik sebetulnya, menarik sekali gitu. Dan kita jadi fokus gitu. Ya. Untuk tahun ke depan ini kita fokus ke situ. Ya, ini kan masih sekitar 2 tahun ya. Langkah-langkahnya memang bisa menghadirkan karya yang bisa kuat dan bisa menjadi tempat atau wadah buat individu senimannya untuk mengekspresikan gagasan-gagasan. Mungkin gimana? Saya sih menyambut baik ide ini. Apalagi kota Jakarta ini kan sedang mengalami transformasi karena tidak akan menjadi ibu kota lagi. Katanya rencananya kan nanti akan beralih sebagai ibu kota, tapi sebagai kota global city. Global dan berbudaya. Tagline-nya tahun ini begitu. Kota budaya. Dan dari sejarahnya budaya juga dunia. Jakarta multi sekali. Ya kan? Dan setiap tahunnya, jangan setiap tahun, mungkin setiap bulan selalu ada pendatang baru menetap. Jadi kalau yang saya pikirkan juga kegiatan ini kita bukan cuma sekedar menghadirkan pameran saja atau diskusi, ya boleh juga ada workshop, tapi juga imbasnya apa ya, Desain atau wawasan yang bisa kita baca. kita bisa menawarkan apa. Jadi saya khawatirnya kalau hanya pameran top, orang datang melihat gitu. Kalau mereka terjun dalam workshop kan mereka merasa terlibat juga. Oh, saya ternyata kota Jakarta begitu bermakna buat saya, misalnya gitu ya. Peruja mengadakan on the spotnya, tapi dibuka untuk masyarakat umum. Gitu. Yuk kita undang masyarakat awam, ada instrukturnya untuk gambar ataupun kalau gambar orang merasa ada ketidaksanggupan, kan fotografi, boleh, gitu kan. Dan macam-macam idenya kan banyak ya. Jadi Peruja bukan hanya sebagai komunitas yang hanya mengadakan pameran, workshop dan lain, tapi kita terjun kalau dalam pendidikan kan ada istilahnya pengabdian masyarakat. Sekarang sih masih mentah-mentah ya kita. Tapi itu ide yang bagus tadi Pak Yuli ada kegiatan sebagai prolog, ada kegiatan sebagai pengantar untuk lama-lama menyambut pas hari Memang ada kesempatan untuk beberapa kegiatan banyak duitnya. bisa dilakukan di bisa di Garmin atau mungkin boleh aja ada ide ada pameran serentak entah di beberapa galeri atau beberapa studio seniman dibuka serentak. Kayak waktu itu di Skotan waktu saya S2, seorang kurator memiliki ide biar kita pameran serentak satu kota Glasgow. Semua studio seniman diminta buka, hadirkan karya baru ataupun yang sedang WIP, work in progress,
kita bawa semua pengunjung, pemerhati seni, penyayang seni, orang awam. Kita buka setiap hari, turnya ada di Antara. Jadi dijadwalin hari ini studio siapa, atau kalau misalkan karena banyak yang tinggal di luar Jakarta, bisa aja beberapa galeri mungkin terdiri dari 10 orang berija. Ya itu kan bebas ya, kita hanya baru ngobrol-ngobrol ide aja. Jadi gak akan serentak, jadi semuanya merasa wah enak bisa pameran juga, orang datang bisa lihat, ada yang di Darwin, ada yang di mana. Oke. Artinya memang Nah, pastinya Mas Bogor dulu kan pernah ingat menjelang COVID dulu, Peruja itu sempat mempersiapkan diri sebenarnya untuk mengadakan pameran secara serentak di beberapa galeri. Ingat kan? Galeri Ganas, ya kan? Terus di mana? Balai Budaya, sejumlah lagi itu. Ada 3 tempat yang di DPRD dulu kan pernah kan? Karena ada COVID akhirnya nggak jadi. Padahal sebenarnya itu udah kita persiapkan itu. Bahkan kita udah bikin instalasi juga sebenarnya ya, meskipun masih dalam taraf belum pelaksanaan. Itu serentak itu. Kita sebenarnya udah persiapan itu dalam rangka ulang tahun DKT waktu itu ya. Ingat kan? Bisa sekarang. Mas Gagak ingat nggak itu? waktu itu masih di Gembro. Iya, jadi itu sempat persiapan itu, kalau nggak ada COVID mungkin berjalan itu. Dan ada instalasinya juga itu, commission work ya istilahnya ya, itu di Ganas rencana itu. Nah, mungkin hal-hal semacam ini mungkin bisa dimunculkan lagi ya ide-ide. Jadi ada serentak nanti kita mungkin juga mengajukan di Ganas, tapi bisa serentak. Jadi memang kalau bisa serentak berarti kan harus longgar ya, artinya waktunya itu harus sudah lama, jadi penjadwalan itu nggak terganggu. Misalnya wah sudah ada itu kan, itu kemarin sudah dapat, bahkan dari DPRD ada jadwal. Kita juga dikasih tempat di DPRD Kebonsire, di Balai Budaya sama di Ganas. Sudah oke itu semua. Cuman terhalang COVID. Saya lebih sederhana sih Mas, kalau kita mau bikin instalasi yang sifatnya lebih wah, itu kan memang butuh effort ya. Kita juga harus menyediakan cukup waktu, masing-masing seniman yang punya tanggung jawab untuk membuat itu kan jadi lebih berjibaku lah gitu untuk itu. Tapi positif untuk bisa merasakan ini. Saya pikir itu pekerjaan yang nggak mudah, cukup punya persiapan yang matang. Tentu saya pikir lebih pada yang kita coba ini, misalkan kita bikin kegiatan beberapa teman yang bergerak untuk melakukan on the spot dan menangkap ide-ide secara sporadis ya di beberapa tempat di Jakarta. Tapi memang harus ada semacam guideline juga, ada pengantar sehingga teman-teman juga nggak terlalu bisa asal sendiri gitu, bisa kemana-mana nanti. Misalkan dalam pengertian sejarahnya atau dari sisi perkembangannya, dan mungkin juga masalah-masalah paradoksnya yang tapi ya monggo, kalau misalkan Mas Lindi, saya juga sebenarnya lagi nunggu Mas Lindi apa yang mau disampaikan. Kalau misalkan mau sesuatu yang memang mau kita garap serentak gitu ya, itu tentu mesti mengulang lagi apa yang mesti kita lakukan, karena mengajukan di Ganas itu sendiri bukan masalah yang mudah gitu ya saat ini. Ya mungkin alternatif tempat mungkin di mana kali sedikit tim itu sudah bebas ya.
Makanya itu karena kita memang harapan kita bisa masuk bekerjasama dengan instansi. Syukur-syukur bisa beberapa instansi. Dari biasanya yang pendukung itu kebudayaan, parekraf, pariwisata ya, Bank Jakarta. Sekarang bukan Bank DKI tapi Bank Jakarta itu sangat penting. Karena ini kan menyangkut dengan HUT 500 tahun ya, setengah abad. Nah, itu kalau kita juga artinya itu bukan kita bukan komunitas yang dadaan ya. Kita udah lama dan kita sudah berkali-kali bekerja sama dengan instansi, jadi instansi nggak perlu ragu-ragu untuk bekerja sama lagi dengan kita, dengan Peruja. Dan berkali-kali kita bersama, bahkan bukan dalam semata-mata pameran ya, misalnya ada pelatihan itu Peruja itu diundang untuk kafe, bahkan jadi juri itu. Artinya kita tuh bukan dadaan-dadaan yang mungkin instansi ragu ya, enggak gitu. Kita dan selalu berhasil ketika bekerja sama, nggak ada masalah dengan instansi. Jadi kita optimis bisa bekerja sama dengan instansi itu karena sebenarnya mereka sebagai stakeholder juga ya. Tinggal kita bikin proposalnya kan Ya, artinya memang perlu satu tindakan ya. Artinya kalau misalkan kita mau sepakat untuk memulai, otomatis perlu langkah gitu. Kan kira-kira habis ngobrol-ngobrol, setelah kita nyantai aja ya, tapi ada satu tindakan lebih lanjut. ya. Memang lebih mudah kalau difokuskan di satu tempat. Satu tempat itu sebenarnya lebih bagus memang di tim ya, di tim. Daripada digagaskannya karena itu skupnya sebenarnya nasional, mereka agendanya tetap sulit juga. Iya, memang MCB ya, jadi menurut informasi dari Mas Jamrut kan bukan kayak waktu-waktu lalu, ya, lebih pada apa ya, penentuan apa, siapa dan kelompok apa itu mesti ke MCB dulu, kita digodok di situ, baru MCB menempatkan pameran. Dan belum tentu digagas gitu. Ya. Mungkin di Gedung Kebangkitan Nasional, di Museum Nasional, meskipun kita nggak tahu di Galeri Nasional. Sekarang begitu prosesnya. Nah kalau di tim itu sebenarnya lebih longgar karena di Amorosa sama S. Sujoyono kan bisa dipakai dua ini. Emira Sunasa. Emiria Sunasa, Somosa. Nah itu dulu Peruja pernah pameran di situ dengan komunitas yang lain. Waktu pembukaan tim yang baru yang baru yang di bawah itu Peruja pameran itu juga karena apa? Instansi mempercayai Peruja. Nah itu mungkin di situ bisa, atau mungkin kalau ada ide-ide lain ya. Atau mungkin itu puncak acaranya tim kalau kita bisa 2 tahun tuh ya kita bisa desain kan acara apa aja. Itu juga untuk instalasi juga bisa co-working. Kayak macam-macam sih, nggak harus apa aja mungkin bisa. Jadi mungkin ada pameran, workshop apa-apa nanti bisa dijadwalkan mulai dari tahun ini sampai 2027 itu kan direncanain Peruja mungkin prolog di mana bisa aja di Darmin Kopi, ya bisa aja di beberapa tempat balai budaya gitu kan. Nanti ujung-ujungnya 2 tahun kemudian puncaknya di tim, bisa begitu. Nonton bareng dokumentasinya siapa yang bikin. Iya, memang saling support lah. Saling support. Iya, kalau bisa emang lintas karena ini acara ini, saya kira acara
momentum di luar sana. Kalau saya memang kepikir tentang profiling mas. Jadi teman-teman seniman itu mendapat manfaat dari keberadaan komunitas. Jadi tidak hanya yang tadi pengaduan masyarakat, tapi teman-teman yang tergabung di Peruja itu punya profiling gitu. Profiling yang memang secara nggak sadar untuk memprofilkan, tapi bisa muncul gitu. Maksudnya kalau maaf saya potong, tapi kalau saya sih maksudnya tadi kan bermanfaat untuk yang Iya benar. dan seni gitu. Iya. Kalau untuk seniman ya itu harus ada. Apalagi banyak juga seniman yang belum ada kesempatan pamer. Memamerkan. Mungkin kita juga harus pikirkan mereka juga kan. Kan ada aja yang malu, Iya. ada yang nggak berani atau gimana. Dan Ari dan rekan yang bisa membantu support itu kan bisa membantu untuk bisa mendapatkan kesempatan teman-teman untuk profiling. Saya pikir harus ada misalkan kita melakukan sesuatu itu ada manfaat gitu, manfaat dokumentasi. Media juga jangan lupa untuk kalah. Biasa banyak. Ini kan momentum caranya tuh caranya bagus. Kemungkinan diliput. Kalau memang kalau Galnas itu nomadis ya. Kalau Galnas itu ngadain acara, wartawan itu pada nggak usah kita panggil pun pada ngeliput. Gitu. Tapi tim kan ada nama juga. Ya kalau tim, saya rasa contohnya yang kemarin acara itu ya ada, cuman bukan media yang mainstream, bukan. Ya media ini online. Tapi bukan yang kayak Kompas atau Suara Pembaruan, bukan. Yang komentar Kita orang sudah saya undang. yang dari Batak keluar. Mungkin di kita ini juga harus belajar algoritma medsos biar bisa kuat juga. Ya mungkin kalau misalkan kita kita bikin sendiri, video sendiri, terus kita hashtag gitu, kita kumpulin Tagar, aja tagar ya. Tagar, ya tagar. Tagar udah. tagar ke Peruja atau bisa kasih ke Peruja. Di share di Peruja supaya bisa Peruja publish. Nah, kalau kayak IG tuh harus sering biar algoritmanya jalan. Kalau jarang-jarang Rutin. susahnya itu. Makanya kalau dari berbagai teman itu kan kayaknya bisa rutin. Yang setor teman. Kalau dari katakanlah 1-2 orang ya repot juga. Meskipun boleh saja menggunakan identitas, ya kita tetap ini ya, karena ini kiriman video dari siapa itu tetap disebut. Tetap harus disebut. Karena misalkan di Facebook aja, misalkan sebenarnya kita masing-masing itu punya jaringan. Iya. Misalkan saya ada temen yang selalu lihat gitu di Facebook. Ada beberapa yang walaupun nggak nge-like, ternyata juga ininya banyak gitu. Nyakat insight-nya ada ya. Iya di insightnya Instagram juga, insightnya yang lihat tayangannya banyak juga ya. Artinya misalkan satu orang, misalkan Ari juga misalkan ada insightnya gitu kan, berapa orang yang lihat kalau di teks atau di Cuma yang reaksinya yang nggak banyak. nggak banyak, tapi yang lihat tayangannya banyak. Reels yang paling pengaruh sih. Reels ya. Karena kalau Reels orang memang nonton. Kalau cuma foto post, lihat kan cuma stop it's udah. Tapi kalau Reels mereka nonton berapa detik pun lumayan. Itu berapa paling efektif itu berapa menit ya? 1 menit banyak banget ya. Reels kayaknya cuma semenit. Saya kurang tahu juga kayaknya sih semenit. Kalau real semenit. Kalau TikTok 10 menit.
Ada sekarang 10 menit. 10 menit TikTok. Enggak ya sekarang ya? Saya ada yang 6 menit, 7 menit, 3 menit. Jadi lebih panjang TikTok. Jadi ya, atau kita harus punya admin medsos. Memang sih harusnya begitu sih. Kalau admin medsos, ya mereka kan part-time juga mau. Part-time justru mereka mau biar mereka juga bisa bantu yang lain. Yang di Balai Budaya itu juga kan ada yang kenal yang cewek itu yang Perempuan. bisa bantu itu. Itu juga bagus. Nggak terus-terusan. WIP aja bisa kita masukin, jadi belum ada karya baru pun WIP-nya pun bisa masukin. Tapi gini mungkin metodenya kita bantu mereka. Mereka yang ngelola, cuman kita store dokumen kita video atau apa ke yang punya admin yang ngurusin. Sehingga apa ya? Kayaknya memang ada ilmunya ya untuk dapat viewer. Ada, bukan cuma rutinitas atau tagar, tapi juga sebenarnya ada kunci-kuncinya cara bikin konten yang menarik, videonya, Cara algoritma, terus temanya juga. Apalagi kalau udah temanya Gen Z ya kita coba harus bikin mungkin Gen Z filmnya apa sih? Pengaruh di jam upload juga loh katanya. Jam Ya, jam uploadnya itu yang jam segini itu yang cepat gitu. saya dengar dulu kan kalau nggak salah Rabu Kamis ya, kalau kita posting hari Minggu udah nggak ada yang bilang. Iya. Sabtu Minggu kan. Rabu Kamis ya? Rabu Kamis sebenarnya yang paling banyak trafficnya. Sore. Mungkin ya. Jam-jam luar ya mungkin bedanya sama kita kan bisa beda 12 jam, 12-14 jam. Sama di website lumayan banyak. Kalau saya kan posting aja website, view-nya banyak banget. Website website banyak. Banyak juga, website masih ada, mengandalkan masih ada. Apalagi kalau nanti saya share channelnya yang orang yang hanya mengandalkan website, dia nggak mau IG lagi. Karena kalau website lebih menjamin untuk seniman karena interaksinya bukan kayak IG kan bisa lewat gitu. Tapi kalau website orang kan memang harus masuk klik, Niat. nah baca atau lihat, jadi di situ dihitung ya sekali klik aja udah masuk. Tapi dapatnya website itu ada kata kuncinya. Ada. Tapi website memang nggak ada batas waktu. Bisa aja sampai hari ini masih ada yang view. Mau yang lama mau yang baru masih ada yang view. Terus bisa manfaatkan LinkedIn kan ke perusahaan sama kampus sekolah atau apapun. LinkedIn hashtag LinkedIn impresinya kan banyak, engagementnya memang dikit, tapi ternyata saya baru tahu juga ada hubungi saya dari LinkedIn. Saya udah lihat website kamu. Nah, teman-teman udah lihat, saya nggak ada di IG, ternyata banyak yang di LinkedIn, jangan-jangan. Ya itu harus, kalau seniman jangan deh urus ya, harus admin medsosnya. Karena saya aja kewalahan kan udah berkarya udah capek, ngurusin itu bisa nunggu 2 hari, terus tertunda nunggu besok lagi. Balik lagi berkarya, nunggu lagi. Bener, berkarya tuh ngadepin kanvas kan. Kerja ngadepin kanvas tuh udah take time banyak gitu. Baru tato 2 minggu kemudian baru posting. Ini aja yang burung saya Ini keluar dari hampir ide setahun. besar. Maksudnya keluar dari ide besar. Enggak, ini masih masuk, cuma mungkin mekanisme untuk memasarkan kegiatan, jadi masuk, tetap masuk. Kayak misalnya di medsos, kita perlu di medsos, caranya gimana supaya mendapatkan perhatian. Jadi kan kalau pengunjung, kita kan kalau seniman kan mengandalkan viewer, kalau desainer kan user sama customer kan. Jadi kalau seniman memang harus viewernya banyak.
Jadi kalau misalkan di pameran sulit ya kita harus menggunakan medsos. Nah untuk ini kan kegiatan ini kalau kita pun kasih pancingan atau apa ya kita tentu perlu medsosnya juga ataupun website kayak gitu. Untuk view-nya data kita lihat kita manfaatkan. Nah ini perlu, ini juga clue untuk apa yang mau Tampilkan. Sejarahnya atau perkembangannya atau masyarakat sosial masyarakat. Katakanlah idenya Pak Yuli kalau mau mulai karena ada kegiatan sebagai prolognya apa? Ya, udah kelar. Prolognya menurut saya pencapaian Jakarta saat ini terus latar belakang. Maksudnya prolog ininya, kegiatannya, Prolog. bukan dalam bentuk misal buku ya, belum ke sana. Belum mengarah ke itu. Tapi lebih pada prolog apa ya, misalkan teaser lah gitu. Iya, ini sebagai teasernya. Teasernya. Jadi di mana, terus kira-kira temanya apa gitu. Kan bisa ke prolognya dulu kan. Bagus sih idenya tadi kan sebagai pengantar ada tahapan. Karena ya paling enak sih di sini ya, untuk bisa ketemu. Cuma di sini karya cuma bisa pakai. Ya nggak apa-apa, mungkin kita pameran yang sifatnya kayak tertampung berapa dari teman-teman yang memang sudah bisa mencoba untuk memulai. Misalkan kita memulainya orangnya cuma 5 gitu, ya wis 5 yang pameran gitu, nanti kan bersambut terus gitu. Berarti katakanlah event prolognya bisa berapa kali juga kan? Berarti Ngasih kesempatan yang lain juga kalau misalnya yang akomodasi teman-teman juga. Betul. Jadi semuanya dapat hiburan. Itu bagian dari profile. Profilingnya. Nah, maksudnya kegiatan prolognya tadi kan kita bahas tentang diri. Jadi jangan sampai pameran ini cuma sekedar pameran. Terus manfaatnya apa untuk tiap lukis, gitu kan? Nah, itu harus kita siapkan. Jadi acara pamerannya nggak cuma pameran bersama atau bersama-sama, enggak. Malah kita bikin tadi benar, mau tunggal, mau berdua, mau bertiga, mau berempat, tapi mengacu pada satu tema ini. Itu jadi kita sudah menggaungkan tuh dari sekarang diskusinya, Kita harus kembali. cendera matanya. Harus kembalikan ada katalog fisik juga. Kalau cuma katalog, orang kamu nyimpennya di mana, nyarinya di mana. Kalau kata fisik kan kembali ke potensi masing-masing. Ya. Tapi nggak apa-apa, kita open aja untuk bisa memberikan kesempatan. Otomatis dari sini tentunya Mas Yuli yang punya ini ya, apa yang mengelola dalamnya. Misalkan ada orang teman-teman peruja berdua ini mengusung tentang ya inisiatif itu juga sebenarnya peruja itu jadi wadah gitu. Inisiatif bisa lewat masing-masing. Apa yang Pokoknya kalau di sini saya bisa bikin kegiatan dalam 1 bulan kan 2 kali. Nah, 1 kalinya itu untuk program ini. dalam Jadi 1 bulan kan bisa 2 kali kegiatan pameran. Nah, kalau dibagi itu ada 2 minggu lah ya. Yang 2 minggu itu untuk program ini. Jadi dalam 1 tahun tuh bisa dalam 1 bulan tuh jadi setiap bulan ada teman yang dari Iya. peruja bisa pameran ya. Pameran. Entah berdua, bertiga, berempat, berlima. Iya, betul. Oke. Berarti harus menentukan tema dulu yang pertama gitu. Ya contoh misalnya kan tentang migrasi, banyak yang suka ini. Itu contoh. Maka kalau tema itu kan tema besarnya udah 500 tahun. Nah dari situ kan kita mengacu tentang Jakarta, ya kan? Itu faktor 15 tahun itu.
masing-masing seniman mau tunggal, mau bersama, mau apa, dia tinggal nanti mengolah itu. Kira Yang bersama aja dulu sih. ya bisa bersama. Kalau ada yang ada kayak Mas Mugor bisa tunggal, kenapa enggak? Mesti apa sih? Kalau di sini kan, kalau sekarang tuh saya sendiri. Gitu. Ada temennya kan. Ini loh Pak. Pakai dipastiin Mas Mugor nggak ada masalah. Oh nggak ada yang terjual, lo bisa nggak? Kalau saya, ya alhamdulillah kalau dari mengajar kan buat dalam kesini cukup lah ya, maksudnya transport ada lah buat aktifkan ini kan. Kalau dulu kan masih kumpul kan kalau masih kumpul tuh aktivitasnya kan masih belum jadi terbatas ya. Jadi paling tidak kita harus ada dana. Jadi berubah pikiran ya? Ricis. Jadi sangat diperhitungkan lah sama Mas Budi. Pada akhirnya sih ya cair juga gitu kan. Yang Mas Budi malah suka nggak enak ke saya. Terus gimana Mas ini buat ini itunya gitu kan. Jadi jangan sampai tekor gitu kan. Ya kalau sekarang dari saya sendiri nggak terlalu ini banyak karena ada rezeki dari yang lain. Tapi saya juga kegiatan-kegiatan yang perlu diawasi juga sih. Karena amar kurator ada juga. Oh iya, penting. Bagi instansi itu kurator itu mutlak. Iya, kalau ngajuin pameran itu dalam proposal itu harus sampai kurator. Oh iya, kalau ke institusi apa namanya pemerintah, apalagi bidang seni ya, seni budaya ya wajib. Dan itu honornya Ya, kalau kayak dulu aja Mas siapa yang kita bikin pameran di mana di Museum Basuki Abdullah, ketemu sama apa MNC apa nih MCB, nggak ada apapun dari MCB. MCB itu nggak ngasih apa-apa, pihak museum juga nggak ngasih apa-apa. Dulu sebelum MCB kurator itu dapat apa namanya honor dari museum. Sekarang sama sekali kayak misalnya yang di Basuki Abdullah nggak ada apapun dari mereka. Jadi kita mengeluarkan, kan aneh ya, padahal ini kan apa kegiatan bersama gitu kan. Kita udah punya karya, kita udah menyiapkan acara gitu, terus mereka cuma nyediain tempat doang gitu. Dan itu dianggap itu modal gitu, modal besar mereka dan yang perlu kita lagi gitu kan. Akhirnya mereka bertahan di sini. Padahal keuntungannya siapa? Iya. Tapi memang kalau misalkan kita punya satu proposal yang menarik atau bisa mendukung usaha-usaha mereka untuk pariwisata, maksudnya yang sifatnya mendukung tujuan-tujuan kota ya, itu mungkin lebih bisa punya respon daripada kita memanfaatkan fasilitas tempat ya. Iya. Jadi lebih pada konsepnya sebenarnya. Ada merchandise juga kan? Enggak, kalau kayak ke yang apa kayak galeri-galeri itu emang dia nggak akan membantu apapun, paling cuma tempat doang. Mereka nggak akan mengeluarkan selain itu karena mereka sangat berhitung untuk mengeluarkan budget gitu. Ya, udah makan? Sip. Habis kan? Botolnya kalau dibuka itu airnya keluar. Kalau dulu waktu saya S2 sih di
Selatan sih mereka bilang sistemnya sih ada dua, pakai kurator boleh, non kurator nggak boleh. Tapi kalau non kurator gimana? Seniman harus berani bikin artistik. Jadi memang lebih pada bagaimana kita menyuguhkan tema itu ya, maksudnya supaya juga menarik gitu. Mereka statementnya. Dan itu pun apa ya istilahnya waktu itu saya lupa sih. Bisa. Ya penyelenggaranya yang harus tepat. Misalnya kita cari sponsor yang siapa, dia harus tahu artistik itu karena nggak ada kurator. Karena kalau pakai sponsor misalnya kuratornya yang bikin kan bisa. Tapi kalau nggak ada ya kita harus bikin artistik. Yang pameran ada, wah menarik, cocok ya, saya mau sponsor. Saya penyelenggaranya. Jadi persiapannya itu udah tunggu aja. ini ya kita fokuskan pada proposal ya kan saya yang bikin proposal. Tapi apa nih masalah tempat perlu disebutkan dulu di proposal atau wujud kegiatannya dulu. Enggak, ini proposalnya menuju siapa Pak? Yang ke instansi ya, Ke Dinas Kebudayaan. dan kalau bisa bukan cuma dinas kebudayaan, pariwisata, pareknya, termasuk Bank Jakarta. Ya artinya apa ya? Seniman juga mendukung satu perubahan, mendukung satu perubahan yang ada dalam kota, dalam banyak aspeknya, supaya juga mudah-mudahan kita yang mengenyap dalam melakukan kegiatan ini banyak manfaat lah gitu. Teman-teman seniman diwadahi untuk berkegiatan, terus tadi pengabdian masyarakat juga kan ada dua, ini udah ada dua nih. Terus dampak terhadap kegiatan ini sebagai apa? Kampanye kebutuhan kota gitu loh. Jadi udah banyak nih, termasuk mungkin dampak terhadap seniman yang terlibat gitu. Tidak hanya hansip perusahaannya ya, tapi senimannya yang terlibat dalam kegiatan ini ada wadah untuk bisa berkegiatan ini, berkegiatan kesenian lah gitu. Proposalnya kegiatan produknya dulu ya. Iya, saya rasa lebih pada aspek yang biasa kita lakukan untuk ya kita nggak usah punya tujuan berkesenian dalam bentuk formal pun sebenarnya kita sudah melakukan itu, melakukan riset, melakukan kegiatan on the spot, saling berkunjung dan simulator itu sebenarnya memang sudah kita lakukan, hanya ini lebih diformulasikan gitu untuk menjadi sebuah kegiatan. Memang kita ini ya, memang ada apapun itu sebuah kegiatan membutuhkan finansial sebagai pendukung. Nah itu kita memang harus sepakat dengan peraturan-peraturan yang biasanya ada di dinas. Apa saja sih yang mereka bisa dukung? Nah itu ada. Ya itu Mas Rindi yang bisa nanti ingin tahu apa gitu sebelum kita jadi merespon itu aja. Masih isinya semua ya harus. Kalau kita sendiri kan berpikir sebagai seorang seniman kan? Atau kreator lah, belum seniman mungkin pelaku seni gitu ya, itu yang kita pikirkan belum bisa masuk ke wilayah pikiran orang atau lembaga institusi sebenarnya. Tapi kita mendukung untuk perubahan. Apa kan seni rupa juga agen perubahan ya. Seni rupa untuk hidup yang lebih baik. Karena bukan agen. Kita jangan ini Berubah. Ya jangan gimana. kita jangan melupakan ini ya pembina kita ya Pak Tonton. Ya memang. Kapan kita sowan ke Pak Tonton? Ada. Ya udah lama sih. Ya Mas Rindi nanti ngajak kita. Ini Selasa Rabu apa Kamis bisa, ada yang bisa.
Kemis. Kalau Pak Bambang Bambang. biasanya ada Bambang seperti itu. Ya, kita nunggu komando dari Mas Rindi. Ya, saya berarti kontak dulu ya. Saya mungkin minggu depan baru bisa. Minggu depan. Minggu ini lumayan. Saya akan berusaha kontak dengan Pak Bambang. Saya kemarin juga selama di tim kok sampai bisa lupa. Enggak kontak Pak Bambang, padahal kan sangat dekat ya pangeran di tim. Saya juga tidak tahu apakah Pak Bambang hadir pada pembukaan, tapi saya undang beliau bilang ya insya Allah hadir gitu, tapi saya nggak tahu. Ya, kira-kira itu ya. Udah ada istilahnya Udah ada sketsanya. Karena beliau kan yang bisa menjembatani dengan instansi Pak Bambang tahu. Jadi kita dari situ kita bisa Langsung bisa dibikin proposal itu. ya membuat proposalnya itu Chat GPT. dari arahan-arahan dari beliau. ya Karena saya yakin mungkin- IKJ juga akan bikin. enggak, kalau kita memang lebih apa ya, fakta aktualnya bisa terjadi, Mas. Karena memang Nah, ini kita tinggal satu ya. di lapangannya itu memungkinkan kita, teman-teman itu bisa memungkinkan untuk melakukan kegiatan on the spot, kegiatan menangkap objek-objek yang ada di sekitar kita. Dan didokumentasikan. Iya, itu nggak bisa dilakukan, bukan nggak bisa, tapi belum dilakukan bahkan yang notabene orang-orang sketsa. Kami sketsa belum pernah bikin dokumentasi bagus ya. Terus beberapa kegiatan seniman yang lain itu dokumentasi ini Ya. dan nggak bisa memberikan apa ya, maksudnya gambaran tentang Ari, kalau Mas Ari mungkin lebih punya gambaran bagaimana sebagai pendidik kan. Iya kan, maksudnya apa yang dibutuhkan orang yang mau tergerak untuk ikut dalam aktivitas kesenian gitu. Aspek-aspek itu kan mungkin bisa istilahnya secara tidak langsung akan bisa dimunculkan dalam dokumentasi itu. Sebetulnya kalau saya waktu itu bicara dengan Mas Arm, Ya. misalnya kayak potret, yang menarik tuh apa? Kan kebanyakan potret misalnya kan mereka realis sesuai, tapi nggak disangka lebih banyak permintaan tuh karikatur. Jadi yang bisa bikin orang tertarik misalnya kalau potret, coba tinggalkan Mas Arm karikatur, Ya. misalnya begitu. Ya, tokoh-tokoh ya. Atau dia karikaturin orang-orang sekitar apa yang kayak di, kan ada kan IG yang orang di kereta gambar realis, terus ini silakan mereka suka. Mas Armen itu nggak kalah sama karikatur luar negeri. Iya. Enggak itu. Keren banget. Keren. Cuma dia orangnya agak malu sih. Iya. Enggak, maksudnya secara spontan dia bisa dapetin feel feel orangnya. Kan kalau kita bahas apa yang menarik, salah satunya kadang-kadang orang tertarik melihat versi mereka yang beda. Terdistorsi atau apa, wah ini saya, wah nggak disangka, oh iya bener saya karakternya, hidung saya ternyata gede juga. Misalnya gitu, sesuatu yang beda. Nah itu kan salah satu contoh misalnya. Ya. Kalau saya sih katakanlah, saya mau sih, Mas Armen mau nggak nih sama saya, kita hunting, kamu scan aja orang-orang ini, Iya. saya dokumentasiin kan. Gantian. Jadi dua orang. Nah, Armen juga bisa, Mas Armen juga bisa dokumentasi, jadi gantian. kayak gitu tuh contohnya. Nah, misalkan, tapi kan kalau Mas Gokar yang gambar orang di kereta MRT atau abstrak kan beda. Saya bisa sih sketsa, bisa, cuman nggak seperti teman-teman yang udah expert banget. Nah, artinya saya cuma bahas yang salah satu contoh yang bikin orang tertarik di seni itu ada bedanya. Nggak semuanya senang realis gitu. Mungkin banyak orang awam kan sulit bedain ini rasanya sama aja karena ada yang begitu. Dan itu bisa mendukung profiling buat teman-teman yang bergabung di komunitas. Iya. Saling support.
nggak disangka permintaan orang bikin siluet gunting doang banyak juga kan. Banyak. Kaget siluet. kalau siluet doang kok ada yang mau. Nah, ayo kenapa? Siluet kalau mirip ya mau orang. Nah, tapi kan cuma siluet. Kenapa yang realis kadang-kadang mereka kayak enggak deh. Karena siluet sesederhana itu terus plok mirip loh. Kalau Ada yang beda, tapi ada simple. Itu kan bisa dipegang. Sesuatu hal yang beda dan simple. Dan kita sekarang era digital. Semuanya bisa direkam, didokumentasikan, dibikin AI dan itu bisa dilakukan lewat teknologi. Sementara kalau langsung itu bagaimana manusia itu menangkap, bagaimana manusia itu merespon, menginterpretasi, seperti tadi yang disampaikan dosen Ari bahwa abstrak itu sendiri ternyata bisa dilakukan oleh persepsi yang dikerjakan oleh seorang naturalis. Iya. Itu misalkan kalau saya gini, apa sih yang membuat mahasiswa itu tertarik masuk di seni rupa? Ya, atau kalau di Jakarta di DKV, salah satu alasan pertama tuh apa coba? Gak ada matematika. Kan simpelnya itu kan maksud saya, karena orang pingin hal yang simpel. Mungkin kita bisa fokus pada hal yang simpel tadi, simpel dan beda. Dan seni rupa kan sesuatu hal yang beda mereka kan pingin jauh dari yang namanya nuansa sekolah yang serba hitung gitu kan, pinginnya bebas apa. Nah, jadi udah simple, beda dan free gitu kan. Jadi masuklah ke seni rupa, mereka ekspresif gitu. Kalau misalkan di BINUS masuk DKV karena bisa komputer nanti. Aku capture nih apa yang disampaikan, simple, bebas, beda, berbeda, dan itu memang aspek yang memang bisa dibutuhkan ya dalam kreativitas saat ini. Sementara AI semakin menghujami kita, sementara kita apa yang bisa kita lakukan? Ya kan kok kayak BINUS karena komputer. Nah, dan banyak yang tertarik pada hal-hal yang komputer grafis gitu kan, animasi, tertarik pada animasi gitu. Jadi kalau dari sisi pendidikan, Panas aja semua lagi. Kenapa orang masuk seni rupa ya? Kenapa senang seni? Salah satunya itu. Mau matematika. Anti matematika. Ingin simple, ya simple, bebas, beda. Ya mungkin salah satu mungkin kalau untuk sekarang digital, orang tertarik digital, nonton film, saya mau bisa seperti ini nih. Ya kan? Tapi dulu ada juga masuk ITB, gue senang gambar, gue senang karikatur. Nah, makanya kalau saya tadi sebut Mas Harman, ini dia bisa masuk. Gitu kan? Coba kita dokumentasi nih Mas Harman nih. Coba random, saya videoin Mas gambar, misalnya ini kasih aja dan reaksinya kayak apa. Tapi beragam, nggak semua orang juga suka. Karena apa? Ada orang yang suka di karikatur yang cakep. Itu mas, orang yang nggak paham ini ya. Kan kalau orang yang tahu perbandingan karikatur, gitu kan, yang suka karikatur Armen itu orang yang memang suka, memang tahu jenis karikatur. Iya. Dan karikatur yang dibikin sama orang-orang di sana gitu, itu ya karikatur gaya Armen. Dan di sini jarang sekali. Di sini banyak orang bikin foto gitu kan, lalu kepalanya ya sebenarnya kepala orang itu cuma disederhanakan jadi sketch gitu kan, Kayak komik gitu. lalu badannya dikecilin gitu. Nah orang masih banyak yang suka itu, lalu diganteng-gantengin atau dicakap-cakapin. Itu banyak yang suka model kayak begitu. Tapi yang suka gayanya Armen itu emang orang yang eksklusif lah. Tapi nggak apa-apa kan kalau bahas apa yang membuat orang tertarik pada salah satu faktor ya kayak tadi yang beda, kan?
bebas. Itu kalau orang yang masuk sendiri Pak. Kita keluar apa yang membuat mereka tertarik datang ke pameran. Iya. Keberagaman dari beberapa kecenderungan ya. Kalau survei, kalau agak sedikit, nah ini kalau survei dari pameran saya yang membuat mereka mau datang dari pameran saya itu apa waktu yang tunggal, katanya kan karena waktu di iklanin ada tampilan salah satu karya. Ini yang di workroom sebelumnya. Jadi mereka penasaran, belum pernah lihat potret yang sedemikian, itu kan beda. Terus pada saat datang, mereka senang ketemu senimannya, komunikasinya. Atau tersebar, oh ini senimannya terima nih diskusinya. Dan mereka bilang, wah kalau ikut diskusi seni, malu nanya, malu ngomong. Tapi ketemu senimannya langsung enak, kayak gitu. Jadi memang harus ada yang beda, tapi seniman juga harus terbuka. Maka kalau saya misalkan kita di kegiatan yang ada diskusi seni, mungkin kita buka sesi juga diskusi untuk orang-orang non seniman, gitu. Atau standby seniman ketemu, kita jadwalin ngobrol kan lumayan. Ya, ini kan awal juga, awal bagaimana kita sudah memulai dokumentasi ya, Ya. dokumentasi sederhana. Jadi, ya, Ya Pak tadi beda, bebas, simple, tapi juga sekarang terbuka. Gitu kan. Senimannya terbuka. Ya. Gitu. Oke, mungkin itu ya Mas ya. Kira-kira nanti apa yang kita bisa kita serap lah untuk bisa kita lakukan, sama mungkin rencana Mas Indi ya, apa yang mungkin ketemu Pak Bambang atau silaturahmi dulu aja Mas. Silaturahmi. Jadi proposal nanti dari beberapa ketemuan lagi, baru kita bikin proposal. Kalau Pasti ada masukan-masukan dari Bapak. iya, jadi Kita karena ini mengenai ini juga birokrasi. nggak ujuk-ujuk datang, Pak ini proposal. Ngobrol-ngobrol dulu. Iya. Nanti Nah. ada masukan dari dia. Sepakat kira-kira kalau misalkan kita berempat atau sama Cik Sulan atau yang lain, kira-kira nggak? Kapan Kamis? Enggak, kalau saya sekarang Kan lagi libur kan, libur dan sebagainya. Senin, Rabu kosong saya. Senin Rabu ya. Oh ya, besok berarti besok ya. Senin Rabu. Kalau minggu depan saya mungkin lebih kosong. Kosong. Atau minggu depan. Minggu depan saya lebih Ya. kosong. Apa sih? Ya, pokoknya kalau Senin, Rabu. Senin, Rabu itu saya udah nggak ngajar di sekolah talenta karena sekolahnya itu muridnya cuma sedikit. Akhirnya saya di off-kan. Ini kita tutup ya. Oke. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih. Udah tutup.